pertanyaan yang saya pertama itu tadi, si orang yang memindahkan itu mendapat perintah dari AKBP dulu. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ini atasannya atau bukan? Itu dulu. Atasannya. Atasannya. Ya. Artinya apakah kedatangan dia diperintahkan untuk datang ke satu tempat menemui seorang pejabat yang berpangkat kombes, kemudian yang sedang melaksanakan mengemban fungsi paminal, ya. Apakah kedatangannya ke sana itu dalam rangka dapat dikatakan melaksanakan perintah jabatan? Iya. Ya, oke, saya lanjut. Kemudian ketika ketemu dengan seorang yang berpangkat kombes ini tadi, orang yang berpangkat kombes ini berdasarkan arahan atau perintah dari atasannya lagi. Ya. Atasannya ini juga mendapat perintah dari atasannya lagi. Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah si pejabat yang berpangkat kombes yang sedang melaksanakan atau sedang mengemban fungsi paminal yang tadi saya katakan sedang memiliki kewenangan untuk mengamankan, apakah dia berwenang, apakah dia melawan hukum atau tidak memberikan perintah? Dia mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan Kadif Propam. Dia sebagai atasan sesuai dengan Perkap. Melawan hukum atau tidak? Selama perintahnya menjalankan dua fungsi yang tadi saya sebutkan, yang tadi juga dipertegas oleh kuasa hukum tadi, yaitu fungsi pengamanan dan juga fungsi penyelidikan, adalah itu merupakan bagian yang dilakukan dalam memberikan perintah, maka ini tidak masuk dalam kualifikasi melawan hukum yang tadi saya sebutkan. Artinya orang yang berpangkat kombes itu tadi tidak melawan hukum karena perintahnya seperti ini. Contoh, kamu amankan ini HP ini, kemudian dalam rangka penyelidikan ya, karena di situ ada peristiwa tembak-menembak antara sesama anggota Polri. Memang kewenangan dari Propam dan hal ini fungsi paminal. Nanti koordinasikan perintahnya itu. Enggak ada perintah yang kamu ambil, kamu sembunyikan. Atau taruh di rumah saya, taruh di gudang. Perintahnya amankan, koordinasikan dengan fungsi paminal. Apakah itu ada perintah yang melawan hukum? Bertentangan dengan peraturan atau norma atau apa? Baik, mohon izin yang mulia. Tadi sudah saya jawab, ya, sudah saya sampaikan dengan tegas bahwa ketika perintah itu diberikan oleh atasan yang memang mempunyai kewenangan untuk itu, baik, dan isi perintah itu adalah dalam rangka menjalankan dua fungsi tadi, maka ini tidak masuk dalam kualifikasi melawan hukum. Demikian yang mulia yang bisa saya jawab. Baik. Berjenjang lagi nih, si kombes itu tadi berdasarkan surat perintah dari atasannya lagi, ya, perintahnya untuk ada sini. Baik, saya ingatkan ya, sekalipun itu ilustrasi, tapi ilustrasi itu jangan fakta yang menjadi persoalan dalam perkara ini, ya. Dan saya lihat tadi ahli ini sudah menerangkan, ya, tidak masuk dalam ilustrasi yang saudara gambarkan tadi, ya. Memang sulit itu, ya, tapi jangan masuk ke substansi yang menjadi fakta persidangan ini, ya, seperti itu, ya.
Baik, terima kasih yang Enggak, mulia. sebenarnya kan singkat aja pertanyaan itu. Ini ada aturan umum pasal-pasal yang dikenakan terhadap para terdakwa ini. Tapi kemudian ada aturan-aturan intern di dalamnya, kan itu ya Betul yang pertanyaannya. mulia. Betul yang mulia. Nah itu bagaimana dikombinasikan seperti itu, kan itu saja sebenarnya. Betul. Ya itu aja, tapi kemudian kan digambarkan ilustrasinya. Ilustrasi yang digambarkan tadi itu menunjukkan adanya fakta yang tersangkut substansi dari perkara ini. Ya, tolong itu jangan sampai seperti itu. Terima kasih yang mulia. Ya, Terima kasih. silakan lanjutkan. Kami tetap menjaga etika, tidak masuk ke substansi dalam arti kami tidak menunjuk siapa si A itu, apakah ada dalam ruangan ini atau tidak. Itu tetap kami jaga itu. Tapi Ya tinggal menyebutkan orang yang dimaksud saja sebenarnya itu kan, walaupun tadi tidak disebutkan namanya, itulah makanya baik, terima ya kasih. disampaikan untuk tidak masuk dalam Terima substansi kasih. perkara.